Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita semua berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kepada junjungan Nabi kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita sudah sampai dalam dunia yang terang benderang saat ini. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Bapak Haji Medi Ansori, serta yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SFN 1 Bukit Kemuning yang sudah bersedia hadir untuk dapat menghadiri acara diseminasi budaya positif modul 1.4 oleh Guru Penggerak Angkatan 9 Ibu Susi Susianti. Saya selaku moderator akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa yang akan diimami oleh Bapak Sukaryanto Sarjana Pendidikan Islam, yang keempat penyampaian materi atau pemaparan materi oleh Ibu Susianti selaku CGP Angkatan 9, dan yang terakhir penutup. Baiklah, untuk memulai acara ini marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak ke acara berikutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Selviana Anggraini SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Untuk seluruh rekan, mari kita berdiri untuk menghormati lagu kebangsaan kita. Bye.
memasuki acara berikutnya, marilah kita dengarkan seuntai sambutan dari Bapak Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, Bapak Haji Medi Ansori. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana di siang hari ini kita dapat hadir bersama-sama di ruangan kantor SMP Negeri 1 Bukit Kemuning ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Kemudian salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua di hari yaumul kiamah kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, kemudian wabil khusus kepada Ibu Susianti sebagai calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Bukit Kemuning yang saya banggakan. Pertama-tama saya pada kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Sekolah, karena seyogyanya yang hadir di kesempatan ini adalah Bapak Kepala Sekolah. Namun saya mendapatkan informasi bahwa beliau pada hari ini ada kesibukan, ada acara keluarga, kemudian beliau tidak bisa menghadiri acara ini. Kemudian beliau mengamanatkan kepada saya untuk menghadiri acara pada hari ini. Untuk itu saya sampaikan sekali lagi permohonan maaf dari beliau, dan saya sampaikan secara lisan apa yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwa pada dasarnya sekolah mendukung seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh para guru penggerak atau calon guru penggerak yang berasal dari SMP Negeri 1 Bukit Kemuning. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada hari ini kita akan mendengarkan bersama pemaparan materi dari salah seorang calon guru penggerak kita, dalam hal ini Ibu Susianti. Untuk itu pada kesempatan ini saya menghimbau kepada kita semua untuk dapat mengikuti acara ini dengan baik. Mari kita perhatikan, mari kita dengarkan. Kemudian saya berharap nanti pada kesempatan yang lain, Bapak Ibu yang belum tergabung di dalam CGP Angkatan 9 ini, silakan nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang untuk dapat mengikuti program calon guru penggerak di Angkatan 11. Saya mendapatkan informasi ada beberapa guru yang sudah mengikuti proses pengisian esai. Pada kesempatan yang baik ini saya mendoakan semoga Bapak Ibu dapat menyelesaikan tugas esai itu, dan pada akhirnya Bapak Ibu dapat melangkah ke seleksi yang kedua nanti, seleksi wawancara dan simulasi pengajar. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya mendapatkan penjelasan singkat tadi dari Ibu Susianti bahwa materi kita hari ini adalah diseminasi budaya positif. Sebagai warga sekolah tentunya kita, Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti dapat menerapkan apa-apa yang disampaikan oleh Ibu Susianti, karena saya mendapatkan gambaran bahwa ternyata dalam program ini nanti akan banyak sekali hal-hal yang bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan tugas, baik sebagai guru atau sebagai wali kelas.
Untuk itu pada kesempatan ini sekali lagi saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk mari kita dengarkan, mari kita perhatikan, dan saya berharap nanti semuanya mendapatkan pencerahan, sehingga dengan pencerahan itu nanti dapat kita laksanakan di dalam dunia pendidikan, khususnya di SMP Negeri 1 Bukit Kemuning. Dan kepada Ibu Susianti, saya mendoakan semoga Ibu Susianti bisa melangkah, bisa mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini sampai akhir, sehingga nanti Ibu pada saatnya nanti akan menjadi seorang guru penggerak. Dan saat itulah pula kami SMP Negeri 1 mengharapkan kiprah nyata Ibu untuk silahkan ditepuk tularkan hasil pendidikan Ibu sebagai calon guru penggerak nanti kepada teman-teman yang lain. Silahkan Ibu berkolaborasi. Saya sebagai wakil dari kepala sekolah dan sudah berkoordinasi dengan sekolah akan memberikan dukungan, fasilitasi dan siap untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang tergabung di dalam program guru penggerak ataupun calon guru penggerak. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, saya berharap dapat dimengerti dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memasuki acara inti, kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan materi oleh Ibu Susianti, calon guru penggerak Angkatan 9, terkait pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik, kepada Ibu Susi dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Desi selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Iya Bun. yang saya hormati Bapak Haji Maidi Ansori selaku wakil kesiswaan sekaligus mewakili kepala sekolah pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Bukit Kemuning yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara saya, yaitu tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu guru semuanya dan khususnya kepada Bapak Wakil Kesiswaan telah mendukung acara saya ini. Dalam acara ini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang budaya positif, yaitu di mana dalam budaya positif ini ada beberapa hal yaitu yang harus saya sampaikan tentang konsep inti budaya positif. Konsepnya terdiri dari apa saja? Di sini ada perubahan paradigma pelajaran. Kemudian ada disiplin positif. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Selanjutnya ada posisi kontrol guru. Dan nilai-nilai kebajikan serta kebutuhan dasar manusia. Kemudian segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Pembelajaran dengan paradigma baru, di sini akan saya sampaikan bahwasanya pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian dalam miskonsepsi tentang teori kontrol, ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah
mampu menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi dalam pembelajaran di sini yang saya terapkan dalam adab, menurut pendapat Ki Hajar Dewantara bahwasannya mengatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal atau dari dalam diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal atau orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Nah, dalam filosofi ini bahwasannya kita sebagai guru tentunya bagaimana kita menerapkan pembelajaran itu kepada siswa kita dimulai dari diri kita sendiri dulu. Seperti apa dan bagaimana kita menerapkannya dengan siswa. Jadi filosofi Ki Hajar Dewantara itu sendiri ya artinya memang dia menceritakan bahwasannya sebagai penuntun, kita juga sebagai guru menjadi seorang penuntun. Jadi bagaimana kita menuntun siswa kita dalam memberikan pembelajaran di kelas. Ya. Nah. Kemudian disiplin memiliki arti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Dalam disiplin positif ini, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi. Nah, artinya kita sebagai guru, kita harus memiliki nilai-nilai itu sehingga anak-anak termotivasi, ya. Jadi untuk memiliki nilai-nilai yang disiplin, kita harus memiliki nilai-nilai disiplin diri, ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan itu sendiri, yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bangsa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan kesabaran. Nah, kira-kira Bapak Ibu memiliki nilai-nilai yang seperti apa? Tentunya yang diharapkan yaitu kesemuanya kita harus memiliki nilai-nilai kebajikan tersebut. Dalam contoh-contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi, di sini ada yang akan saya jelaskan yaitu tentang profil pelajar Pancasila yang tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebenekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, dalam profil pelajar Pancasila itu kelima tersebut perlu kita terapkan kepada anak didik kita di sekolah. Karena dengan adanya Merdeka Belajar yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, artinya kita sebagai guru, kita harus menerapkan kelima itu kepada anak didik kita. Kemudian, Ibu Primary Years atau program, di sini ada program tahunan. Bagaimana toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, dalam program tahunan ini perlu kita laksanakan. Artinya kita membuat program tahunan
apa yang harus kita laksanakan terhadap rancangan apa yang akan kita berikan kepada anak didik kita. Baik itu program di kelas ataupun program Bapak Ibu mengajar untuk pembelajaran, membuat program pembelajaran di kelas. Jadi kita harus punya rancangan dulu dengan adanya program yang kita buat. Kemudian keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, artinya di sini kita ada mempunyai kemampuan yaitu tadi percaya diri, kemudian pendengar yang aktif. Mungkin siswa di situ diharuskan untuk aktif dalam mendengar, kemudian memberikan yang terbaik dari diri. Artinya mereka punya percaya diri, ya. Artinya punya percaya diri. Next. Dalam situasi tersebut, kita di sini saya akan menjelaskan motivasi perilaku manusia, di mana motivasi perilaku manusia itu sendiri yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya di sini ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik, ya. Kemudian di sini ada pernyataan ataukah dia merupakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini dijelaskan bahwa hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Selanjutnya bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Itu dalam pernyataan itu merupakan hukuman. Kemudian konsekuensinya di sini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu monitoring murid, memonitor murid. Nah, dalam hal ini hukuman konsekuensi, apakah itu termasuk hukuman konsekuensi? Jadi di sini diterapkan bahwa untuk menentukan suatu hukuman itu tidak, artinya dia tidak terencana atau tiba-tiba. Bisa saja mungkin dengan kasusnya murid datang terlambat, seketika itu kita memberikan hukuman, ya. Kemudian konsekuensi itu harus ada disepakati sesuai dengan peraturan, keyakinan kelas. Apakah dia sesuai dengan keyakinan kelas? Apakah dia tidak? Makanya sebelumnya harus ada keyakinan kelas. Kemudian restitusi. Restitusi itu sendiri proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, artinya di sini restitusinya jika ada suatu masalah dalam murid tersebut, di awal tadi sudah saya katakan bahwa misalnya salah satu murid datang terlambat, kemudian kita memvonis menghukum dia untuk berlari ke lapangan. Nah, sementara di keyakinan kelas apa yang akan kita gambarkan kepada si anak tersebut? Karena sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak kita memberikan hukuman. Dengan adanya kejadian itu restitusi, kita adakan suatu pemecahan masalah. Bagaimana memecahkan masalah itu? Ya, next. 5 posisi kontrol guru. Di sini akan saya jelaskan bahwa 5 posisi kontrol yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman atau manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini salah satu contoh, ya. Hormat pada bendera selama 1 jam. Maaf Bapak Ibu, karena azan kita pending dulu sebentar.
Baik Bapak Ibu, akan saya lanjutkan kembali, yaitu contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada contoh kontrol guru sebagai teman. Dengan kasusnya tadi sudah saya bacakan bahwanya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Bagaimana kontrol guru sebagai teman di sini? Kalimatnya ada, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Di sini dinyatakan bahwa kontrol guru sebagai teman, kemudian kontrol guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Selanjutnya ada kontrol guru sebagai manajer. Di sini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, dalam posisi kontrol apakah aku? Nah, yang tadi saya kecewa sekali dengan kamu. Dari pernyataan ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira termasuk dalam posisi kontrol apakah? Ya, betul sekali. Jadi dalam posisi pembuat bersalah. Di sini ada, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira dalam posisi kontrol apakah kalimat tersebut? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Iya, betul sekali. Di situ dinyatakan bahwa sebagai penghukum. Jadi guru sebagai penghukum, dia langsung memvonis ya, artinya kamu tidak pernah melakukannya. Gitu ya. Selanjutnya, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, kira-kira ini sebagai kontrol apa? Manager. Iya, ternyata Bapak Ibu guru lebih paham ya, karena mungkin sudah diterapkan di sekolah, di kelas sebagai manajer. Nah, artinya apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi memang kita sebagai guru harus sebagai manajer ya. Selanjutnya, kemudian di sini ada pernyataan lagi, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira apa? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Memantau. Pemantau, ya. Selanjutnya, nah di sini saya akan menjelaskan lagi pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Dalam keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan atau kesepakatan kelas merupakan aturan atau norma yang dibuat oleh guru dan siswa bersama-sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua siswa kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua siswa kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. 1. Mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster
di mana semua anggota kelas, warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan. Keempat, ditinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, itu tadi contoh pembuatan keyakinan atau kesepakatan kelas, ya Bapak Ibu. Jadi sebelum kita membuat membuat kesepakatan kelas, terlebih dahulu kita lontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa kita di kelas, ya. Jadi mereka memberikan masukan terlebih dahulu. Kita terima dulu masukan-masukan dari murid-murid kita, kira-kira apa yang akan mereka buat dalam keyakinan kelas yang akan kita buat. Jadi sebelum kita memberikan keyakinan itu di garis bawahi, artinya kita membiarkan dulu anak-anak untuk meluangkan pikirannya. Kira-kira apa saja yang harus mereka jalankan untuk meyakini keyakinan kelas yang ada aturan di kelas. Seperti itu tadi sudah saya jelaskan dari 1 sampai 7 bagaimana tahap-tahapan cara membuat keyakinan kelas di sekolah. Mungkin Bapak Ibu sudah diterapkan di kelas, ya. Saya rasa Bapak Ibu lebih paham semua. Kemudian di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Dalam contoh segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Di sini dijelaskan bahwa kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sesuai tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Ada 5 dasar kebutuhan manusia dan usia di dunia berkualitas. Maaf, sebelum ini dilanjutkan, sepertinya agar lebih bersemangat kita ice breaking dulu, ya. Coba berdiri semua Bapak Ibu, agar tidak lesu, ya. Agar bersemangat, ya. Ikuti Ibu, ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, terus duduk yang manis siap berdoa. Belajar putar-putar, tangan diputar. Coba. Gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap Belajar. Coba ke depan saja dulu Ibu Eka.
selanjutnya ibu guru yang aktif ini, kreatif. Kita ikuti dulu Ibu Eka. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Takut-takutan tangan diputar, lung-gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap belajar. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat menara tinggi. Tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap belajar. Baik Bapak Ibu, itu tadi ya, agar kita tambah bersemangat karena sudah siang ya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah melakukan ekspresinya dan semoga bersemangat. Akan saya lanjut kembali, yaitu di sini saya akan menjelaskan 5 dasar kebutuhan manusia dan dunia berkualitas. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Keempat, kebutuhan akan kebebasan. Dan kelima, kebutuhan akan kesenangan. Di mana yang pertama, kebutuhan akan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini berkaitan dengan sifat fisiologis, diantaranya makan, tempat untuk berlindung, istirahat, keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Hal ini merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhan akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain, atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan diterima. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain memiliki peran penting dalam membangun interaksi di lingkungan sekitar. Hal ini mengindikasikan kebutuhan akan hubungan dengan relasi sosial, keluarga, sahabat, teman, pasangan, teman kerja, atau kelompok. Kebutuhan ini melibatkan ketulusan dan kehangatan di dalamnya. Lanjut. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, di mana kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk menggapai sesuatu. Seseorang menjadi terlihat kompeten, berprestasi, memimpin, terampil, didengar, dan diakui. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang membutuhkan pengakuan atau kemampuan meliputi harga diri serta dianggap pengaruh dalam kelompok. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan, di mana kebutuhan ini berkaitan dengan seseorang akan memilih, bergerak, mencoba hal baru, dan mengeksplorasinya. Kebutuhan ini mengacu kepada kebutuhan dasar manusia untuk memiliki pilihan, memiliki pilihan,
mengembangkan daya lentur dan otonom. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk bahagia dan merasa senang, sehingga berupaya untuk mencari kesenangan yang ditandai dengan perasaan gembira, antusiasme, dan tertawa. Dari 5 konsep kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid-murid, namun juga bagi manusia dewasa. Dalam setting sekolah adalah para tenaga pendidik dan kependidikan. Lihatlah para guru di sekolah kita, dapatkah kita memprediksi kira-kira guru-guru mana yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi akan penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh guru kita? Mereka melakukan sebuah tindakan tertentu. Nah, dalam 5 tersebut konsep, kira-kira Bapak Ibu semua ada tidak di bagian-bagian kelimanya? Ya, tentunya pasti ada. Ada guru yang memiliki rasa kasih sayang, ya. Kemudian ada tadi yang kebutuhan akan kebebasan. Kemudian ada guru yang kebutuhan pengakuan atas kemampuan, dan ada guru yang memiliki kebutuhan bertahan hidup. Nah, di sini kita harus memiliki semuanya. Bagaimana kita menjadi seorang guru? Kita harus dulu bisa bertahan hidup. Bertahan hidup seperti apa? Artinya kita harus memang memiliki kemampuan untuk tadi hidup sehat, mungkin ya. Kalau kita tidak sehat, maka bagaimana kita memberikan suatu pembelajaran kepada anak didik kita? Jadi kita harus memiliki dulu tempat tinggal, kenyamanan. Bagaimana kenyamanan kita di rumah? Ketika kita di sekolah, maka akan terasa nyaman kita memberikan suatu materi kepada anak didik kita, didasari dulu dari diri kita di rumah. Jadi tidak terbawa dari emosi di rumah, tidak terbawa ke sekolah. Artinya jangan nanti begitu datang ke sekolah kita marah-marah tuh. Nah, jadi mungkin itu di situ salah kita. Ya, next Bu. Nah, dari kesekian tadi yang sudah saya jelaskan, Gleiser di sini menyatakan, ada tokoh yang bernama Gleiser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Jadi dalam hal ini, dalam budaya positif yang kita terapkan di sini, ya khususnya yang saya garis bawahi di sini, yang materi yang saya sampaikan, bahwasanya betul dalam menjadi guru, tentunya kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian bagaimana kita mengupayakan pembelajaran di dalam kelas, bagaimana kita membuat keyakinan kelas dengan murid kita, seperti apa kesepakatan dengan murid kita, ya, dengan adanya tadi konsep-konsep, 5 konsep itu tadi apakah ada pada diri kita. Hal itu sangat berkaitan sekali untuk memotivasi siswa-siswa kita, sehingga akan memberikan budaya yang positif yang berdampak kepada murid kita. Mungkin dalam kesempatan ini penerapan program disiplin positif yang saya uraikan, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, artinya itu tadi yang telah saya utarakan. Intinya kita mulai dari diri kita agar berdampak kepada siswa, agar bisa menumbuhkan nilai positif kepada siswa. Dengan apa yang sudah saya sampaikan, dengan aturan-aturan yang sudah saya jabarkan tadi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik Bapak
Bapak Ibu, sebelum saya tutup materi pada siang hari ini, kira-kira Bapak Ibu ada yang ingin bertanya tentang apa yang telah saya jelaskan tadi yang masih belum paham, dipersilakan. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Oh ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Langsung saja di sini saya ingin bertanya, dari kelima posisi kontrol itu tadi, yang paling baik kan manajer. Tapi bagaimana Bu di dalam kita mengajar, seandainya saya pribadi nih sering menggunakan tentang yang penghukuman gitu, itu bagaimana jalan keluarnya, baik atau tidak? Kan kadang-kadang kita kan masih lupa nih menggunakan yang manajer gitu. Kalau kita masih menggunakan yang kontrol penghukuman, gimana solusinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu Rice mengatakan apakah bagaimana solusinya jika dia masih mengajar, masih menggunakan kontrol penghukum. Nah, sementara tadi kita ada 5 kontrol. Di sini saya akan jelaskan bahwa sebaiknya kita tidak boleh lagi menggunakan kontrol penghukum, di mana kontrol penghukum itu akan menghardik anak. Jika kita terapkan kepada anak-anak, maka akan timbul anak akan merasa dirinya itu di posisi terendah. Artinya mereka itu akan mereka akan marah, ya. Mereka akan marah dan kemudian dia akan sakit hati dan timbul dendam. Nah, dengan adanya tadi penghukum. Mengapa kita harus jadi kita intinya harus menerapkan posisi manajer, ya. Di mana manajer itu sendiri membimbing, ya, menuntun anak-anak dan menyelesaikan suatu permasalahan yang anak hadapi, bukan menghardik anak seperti itu. Jadi kita tanyakan, kita akan menggali apa saja kelemahan-kelemahan anak tersebut, mengapa dia melakukan hal tersebut, sehingga terjadilah kita menjadi sebagai manajer, ya. Kita akan gali di mana, apa kesalahannya, mengapa. Jadi kita harus menyelesaikan masalah itu. Jadi kepada Ibu Rice, mungkin kalau selama ini Ibu Rice sering menghukum murid, saya rasa harus dirubah. Jadi kita tidak boleh lagi melakukan penghukuman kepada murid, ya, pada Bapak Ibu semuanya. Jadi harus betul-betul kita menjadi guru sebagai manajer di sini. Masih ada? Tidak ada? Kira-kira sudah cukup ya Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, siapa kira-kira yang bisa merefleksi dari hasil pemaparan materi yang saya sampaikan saat ini? Kepada Ibu Selvi, silakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan merefleksi tentang materi yang sudah dibahas oleh Ibu Susi. Setelah saya mengikuti definisi budaya positif ini, saya jadi mengetahui tentang keyakinan kelas dan tahapan-tahapan pembuatannya. Saya juga mengetahui posisi kontrol guru dan saya merasa sangat senang sekali bisa mengikuti definisi budaya positif ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi refleksi dari Ibu Silvi. Terima kasih untuk refleksinya. Artinya dari pembelajaran yang telah saya sampaikan, beliau cukup senang dapat merubah merubah kebiasaan di kelasnya dan mengontrol posisi guru tentunya, ya. Mungkin dia akan menempatkan posisi dia sebagai manajer, ya, dan kemudian dia dapat membentuk keyakinan atau kesepakatan kelas. Ya, terima kasih sekali kepada Ibu Silvi. Hanya itu saja
penjelasan materi tentang budaya positif yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada kesempatan siang hari ini. Selebihnya saya mohon maaf ya, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya, kemudian telah berpartisipasi untuk dapat berkolaborasi dengan kami yang CGP di sini. Semoga apa yang Bapak Ibu berikan pada hari ini dapat meluangkan waktu. Semoga mendapatkan mendapatkan suatu imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kedepannya kalian pun menjadi orang-orang yang sukses. Hanya itu saja penyampaian saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaian atau pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Susianti selaku calon guru penggerak angkatan 9. Memasuki acara berikutnya untuk mengharap rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita memanjatkan doa sekaligus sebagai penutup kita yang akan diimami oleh Bapak Sukaryanto Sarjana Pendidikan Islam. Kepada Bapak saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita capai pada hari ini bisa mendapatkan rahmat dan limpahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakiri, hamdan naimi, hamdan yu'afini amma wa itabidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Ya Allah, pada hari ini kami telah melakukan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 69 Kabupaten Lampung Utara di SMP Negeri 1 Bukit Kemuning. Ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon. Ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, karuniakanlah kepada kami ya Allah ilmu yang bermanfaat, dan berikanlah kepada kami ya Allah kemudahan memahami dan mengamalkannya ya Allah. Jangan Engkau palingkan hati kami ya Allah setelah Engkau beri petunjuk, dan jangan Engkau bebankan kepada kami ya Allah beban yang tak sanggup kami memikulnya. Ya Allah, rahmatilah kami, ampuni ya Allah kami, sehatkan kami ya Allah, sehatkan keluarga kami, mudahkanlah kami ya Allah segala urusan kami ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami bersujud, hanya kepadamu ya Allah kami mohon. Kabulkan ya Allah segala doa kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasad, wajatan fil imi, wa barakatan fil rezeki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawad alibi sakaratul maut, wa natabina indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara demi acara telah kita lalui bersama dan sampailah kita kepada penghujung acara. Baiklah, saya selaku moderator mengucapkan permintaan maaf jika ada tutur kata saya ketindakan yang salah. Dan untuk menutup acara ini mari kita mengucapkan lafaz hamdalah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Baiklah anak-anak, hari ini kita akan buat keyakinan kelas untuk 1 tahun pembelajaran kita di tahun ini. Di sini ibu akan membagikan kertas, kalian tulis nama, kemudian tulislah keyakinan atau kesepakatan yang akan kalian buat di sini. Nanti kita sepakati bersama, ya. Yang mana nanti kira-kira yang sama akan kita jadikan satu untuk kesepakatan kita. Silakan kalian ambil kertas ini dan kalian tulis masing-masing kesepakatan yang kalian inginkan seperti apa agar pembelajaran di kelas kita ini tertib dan berjalan lancar. Silakan ditulis nama, kemudian isi kesepakatannya yang kalian harapkan di kelas ini seperti apa. Seperti yang sudah ibu kasih contoh, tidak boleh menggunakan tidak, jangan, atau dilarang dengan kalimat-kalimat yang positif, ya. Setiap anak harus memiliki kalimat kesepakatan. Kenapa? Yang sudah selesai, silakan kalian tempelkan hasil dari tulisan kalian ke depan di papan tulis. Silakan maju satu-satu, bergantian. Ingat ditulis nama ya. Yang ini jangan Baiklah, kalian di sini sudah menulis kesepakatan kalian masing-masing. Sekarang akan kita simpulkan kesepakatannya. Kira-kira yang mana akan kita jadikan satu kesepakatan, ya. Kita simpulkan bersama. Di sini ibu sudah membaca bagus sekali ya dari hasil kesepakatan yang kalian buat. Di sini ada sebagian yang sama jawabannya, namun kita jadikan satu, yaitu Rapa Adwitya. Dia menulis tentang datang tepat waktu. Kemudian ada lagi tadi ibu baca sama dia dengan si Rapa. Jadi kesimpulannya kita ambil yang nomor 1, datang tepat waktu. Baiklah, dari kesepakatannya
sudah ketemu dengan kesimpulan nomor 1, yaitu datang tepat waktu. Karena di sini kita ambil banyak sekali yang disiplin, taat peraturan yang ada, kemudian ada lagi disiplin dan taat aturan, kemudian saling menyayangi. Nah, untuk yang kedua, kita akan ambil di sini ada teman-teman kalian menulisnya Cynthia melaksanakan piket kelas sesuai dengan hari dan jadwal. Kemudian Alifa membuang sampah pada tempatnya. Kemudian Ananda Pratama menulis disiplin memakai pakaian yang rapi. Kemudian Putri Inaya disiplin mendengarkan ketika guru menjelaskan di kelas. Jadi Ibu ambil kesimpulannya yang kedua, yaitu tentang disiplin apa? Disiplin dan taat aturan. Kemudian yang ketiga, di sini kita punya teman kalian ada saling menghormati, kemudian ada tadi menjaga nama baik teman dan kelas, artinya saling menghormati ya, saling menghormati satu sama lain. Kemudian ada juga di sini mengerjakan tugas tadi termasuk nomor 2 ya. Kemudian di sini nggak kelihatan. Nabila menulis disiplin taat peraturan sekolah. Dia menulis 3, melakukan piket sesuai jadwal, membawa buku sesuai mata pelajaran. Dia termasuk salah satu disiplin dan taat aturan. Kemudian yang ketiga tadi kita simpulkan yang saling menyayangi, saling menghormati, yaitu berperilaku sopan santun dan saling menghargai satu sama lain. Kita tulis di poin ke-3. Berperilaku sopan santun apa tadi? Dan saling menghargai satu sama lain ya. Kemudian yang keempat, kira-kira yang berpakaian rapi apakah termasuk dengan disiplin dan taat aturan? Kenapa? Masuk. Berarti kita tidak usah buat poin baru ya. Poin barunya berarti kita seperti ini tadi, mendengarkan ketika guru menjelaskan, menjaga kelas, membersihkan kelas. Ini Putri Inaya menulis ada 3 ya. Dia termasuk ke perilaku sopan santun atau kita buat poin baru? Kira-kira kita masukkan ke poin mana? Apa Bu? Disiplin menggunakan pakaian rapi. Nah, seperti ini ya. Ini disiplin saat jam pelajaran, berarti dia disiplin dan taat waktu. Kita kelompokkan seperti ini saja ya. Pakaian rapi salah satunya termasuk disiplin. Kemudian menjaga barang-barang kelas, saling menghormati. Ini ya. Datang tepat waktu. Kemudian menjaga kebersihan, taat aturan, mengerjakan tugas
kasih setiap pagi. Nah, ini kira-kira kalimatnya seperti apa? Apa? Ini agama. Keagamaan. Jadi kalimatnya seperti apa? Ah, menciptakan. Rasa cinta. Nah, itu temannya tadi menjawab, menciptakan rasa cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti dia salah satu masuk ke profil pelajar ya, iman kepada. Nah, yang pertama apa? Profil pelajar Pancasila? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Nah, berarti di sini kita masuk ke poin berikutnya. Kalimat kamu tadi apa? Menciptakan Rasa cinta. terima Kepada Tuhan Yang Maha Esa. rasa cinta terhadap Tuhan Tuhan Yang Maha Esa. Salah satunya bertilawah di kelas setiap pagi ya. setiap pagi. Di setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ya, bagus sekali ya. Kita masukkan ke poin ini. Sopan santun termasuk ini ya. Kira-kira apa lagi yang akan kita tambahkan di poin-poin kesimpulan keyakinan yang akan kita buat? Yang pertama, diperhatikan datang tepat waktu. Banyak sekali teman-teman kalian tadi tulis. Kemudian disiplin dan taat aturan. Kemudian berperilaku sopan santun dan saling menghargai satu sama lain. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan kelas, dan yang terakhir menciptakan rasa cinta terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan melakukan tilawah di setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai. Hanya itu saja kesepakatan kita. Ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Cukup. Ya, jadi inilah kesepakatan yang akan kita laksanakan dan akan kita taati pada kelas kita di 1 tahun ke depan untuk kelas kita. Semoga kita dapat menjalankannya dengan baik ya. Semoga kalian dapat bekerja sama dengan baik ya. Jadi taati peraturan-peraturan yang telah kalian buat dengan kesepakatan kita bersama. Ya, hanya itu saja keyakinan yang telah kita buat. Terima kasih untuk kerjasamanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Pertiwi yang merupakan rekan dari Ibu Susiyanti, calon guru penggerak angkatan 10. Di mana kami tadi bersama-sama telah mendengarkan secara jelas tentang bagaimana pemaparan terkait pengimbasan budaya positif. Dan dari yang sudah saya dapatkan ilmu yang tadi, saya sudah sangat merasa tercerahkan ya. Ternyata banyak sekali ilmu-ilmu dan manfaat yang bisa dibagikan melalui pendidikan guru penggerak. Dan kedepannya saya berharap kepada Ibu Susi untuk terus dapat bergerak, mencerahkan dan terus memotivasi seluruh rekan-rekan di dalam lingkungan sekolah SMP 1 Bukit Kemuning agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan lebih menyenangkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.